Oke, selamat malam. Di sini kita bakal lanjutin lagi bahasanya di nomor 6 sampai 9 ya, guys. Oke. Jadi nomor 6 ini kita ngomongin tentang massa relatif atom. Kira-kira fungsinya itu apa sih? Massa atom relatif tuh kayak yang di kemarin, misalnya kita punya suatu unsur, unsurnya namanya, aduh salah. Unsurnya itu misal B. Kita punya di sini A, di sini Z. Nah, massa atom tuh di sini A. Itu ini massa atom nih, massa atom relatif. Fungsi itu buat apa sih? Nah, ini tuh kita bisa sebut juga sebagai AR, guys. AR itu atom relatif kalau nggak salah ya. Fungsinya adalah di kimia itu kita bisa menghitung suatu atom, misal kita punya apa ya, punya atom B ini misalnya dalam satuan mol, teman-teman, karena kan atom itu banyak banget ya. Misalnya dalam satu mol itu, misal satu mol itu dia ada 24 liter volumenya, atau pokoknya satu mol aja lah. Satu mol tuh kira-kira mungkin bisa jadi segenggaman tangan kalian. Satu mol itu ada 6 kali 10 pangkat 23 buah atom. Kan ribet ya kalau kita ngomong kayak gini. Misalnya kita punya 2 genggam. Jadi 12 kali 10 pangkat 23 kan gede banget gak sih itu? Makanya kita punya satu besaran yang namanya mol buat ngesimplifikasi itu ya, guys. Nah, mol ini kan satuannya kayak cuma ada di kimia doang gitu. Kalau misalnya kita mau butuh berapa gram sih kira-kira yang kita punya alatnya buat ngitung gitu kan. Kita kan biasa contoh kita punya obat nih, satu obat yang bisa diminum, kira-kira tubuh kita itu butuh 0,5 mol misalnya obat ini. Nah kan kita nggak selalu punya alat yang bisa tahu kira-kira ini segini tuh berapa mol kan. Repot banget tuh, harus ke laboratorium. Nah kalau kita tahu AR ini, kita bisa tahu kira-kira berapa gram sih 0,5 mol itu gitu. Kalau gram-graman kan gampang, kita punya timbangan nggak sih buat ngitung itu. Misalnya si B ini, B itu AR-nya misalnya ya begini deh. Misal si B ini, B itu AR-nya 20, terus di sini 10. 20 ini adalah atom relatifnya si B. Jadi kalau misalnya kita butuh 0,5 mol, nah kalian harus tahu nih AR ini satuannya apa. AR itu satuannya adalah gram per mol, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita butuh 0,5 mol, kalau jadi 20 itu di sini, 20 itu menyatakan beratnya dia itu 20 gram kalau 1 mol. Kalau kita 0,5 mol berapa? Jadi setengahnya 20, yaitu 10 gram. Oke, kalau tubuh kita butuh setengah mol obat yang isi unsur B, kita jadi butuh 10 gram obat itu gitu loh. Oke, dapat ya kenapa AR ini penting banget, karena ya supaya memudahkan kita sebagai orang yang ya menggunakan kimia dalam keseharian kita, guys, gitu. Nah, tapi sayangnya dunia nggak semudah itu, teman-teman. Oke, jadi misalnya kita punya contoh nih unsur namanya Cu atau tembaga ya. Cu itu curum kalau nggak salah, dia adalah tembaga. Cu. Cu itu ternyata pas kita observasi di alam, misalnya kita punya sebongkah tembaga nih, kita nemu sebongkah tembaga habis tambang gitu. Ternyata tembaga itu ada 2 jenis, guys. Dia tuh punya isotop. Ingat ya kemarin isotop itu adalah 2 unsur yang jumlah protonnya sama. Ingat ya, jumlah protonnya sama. Jadi Cu itu di sini, ini kan namanya sama-sama Cu ya. Ada Cu63 dan Cu65. Di mana angkanya? Di atas ya, guys. Cu65 dan Cu63 ini. Oke? Paham ya? Karena protonnya udah pasti sama berapapun itu. Protonnya misal anggaplah 30 lah. Belum tentu bener ya, ini aku nggak salah ya. 30 Cu. Jadi di sini yang bedain apa?
Kenapa di atas 65, satunya 63? Yang bedain apa? Ingat ya, yang di atas itu adalah proton ditambah neutron. Jadi protonnya sama, yang berbeda ada di neutronnya teman-teman. Oke, karena mereka isotop, ingat ya, P itu proton, jadi protonnya sama. Nah, tapi ternyata jumlah neutronnya beda nih teman. Terus kenapa kalau jumlah neutronnya beda? Namanya sama-sama Cu. Nah, nanti kalian belajar lagi ya. Ini lumayan jauh karena mungkin jumlah neutron tuh nggak terlalu mempengaruhi sifat suatu benda, suatu zat gitu, nggak terlalu dipengaruhi sama jumlah neutronnya. Mungkin ada yang berpengaruh banget, cuma di sini nggak terlalu di Cu itu. Makanya dikasih nama yang sama aja lah, nggak usah dibeda-bedain, repot kan orang protonnya sama gitu. Tapi kan 65 sama 63 ini guys, kalau kita hitung tadi kayak obat yang aku contohin tadi, kan nggak apa ya, beda kan hasilnya. Kalau misalnya kita punya 1 mol Cu65 hasilnya 65 gram. Kalau kita punya 1 mol Cu63 ya 63 gram. Tapi ternyata setelah diteliti itu rata-rata dalam satu bongkahan tembaga itu isinya adalah sekali lagi soalnya 25% Cu65 itu ada 25% dan ada 75% Cu63. Oke? Jadi ternyata kalau kita punya sebongkah tembaga itu belum tentu isinya adalah semuanya Cu65. Belum tentu juga isinya semuanya Cu63 guys. Bisa jadi dua-duanya ada, dan ternyata emang gitu, emang di alam itu kemungkinan besarnya kita itu ketemu tembaga yang isinya adalah 25% 25% si Cu65 dan 70% si Cu63. Ini kayak 30 hapusnya dah. Aku takut salah sebut nanti karena ini ngasal ya. Nah, terus kalau kita mau hitung gimana, kan kita nggak tahu. Kita cuma tahu oke, kira-kira ada 20% Cu65 dan ada juga 70% Cu63. Gampang kan sebenarnya. Misal teman-teman. Kan tadi aku bilang kalau misalnya kita pengen tahu berapa gram dari berapa mol yang kita ambil, itu kan kita tinggal dikali ya, AR-nya dikali sama jumlahnya berapa mol, nanti kita dapat gram. Nah, anggaplah aku punya suatu alat canggih yang bisa ngebagi ini jadi dua guys. Oke, tembaga ini aku bagi jadi dua. Beneran aku pisahin nih. Ada yang Cu63, ini 75% dari ini, dan ada Cu65, 25% isinya. Gitu. Sekarang kan aku bisa hitung sendiri-sendiri ya. Aku tinggal hitung yang ini berapa, sama aku hitung yang ini berapa, terus nanti aku tambahin. Ya enggak? Gampang kan? Ini misal hasilnya A, ini hasilnya B, aku tambahin kan kita jadi tahu segini itu berapa gitu kan. Tapi kan kalau dipisah-pisahin gitu repot ya. Kan toh kita udah punya data 70% ini, 20% ini. Oke? Jadi kita bisa bikin rumus umum teman-teman yang bisa memudahkan kita buat menghitung hal ini ya. Jadi rumusnya itu gini. Ini mirip sih sebenarnya. Ada berapa persentase kelimpahan ku tulis kayak kelimpahan si isotop A, anggaplah si Cu65 ini A dan Cu63 ini B, dikali AR-nya atau massa atom relatif dari isotop A, massa relatif A gitu, terus ditambah persentase dari kelimpahan isotop B dikali massa relatif dari isotop si B. Oke, dapet ya. Biar lebih mudah, langsung kita masukin angka-angkanya ya. Di sini kan kita punya nih persentase kelimpahan isotop A berapa? Ini A ya, 25%. Terus di sini 25%.
5/100, ya kan 25% dikali dia itu berapa kira-kira AR ya, belum ARCU secara umum, tapi ARCU yang 65 doang. ARCU yang A doang berapa? 65 kan? 65 ditambah 75/100 dikali berapa? 63 dari si B ini. Oke, tahu ya? Ini kita bisa lanjutin lagi. Jadi 100-nya kita keluarin teman-teman, oke? Ini kan sama aja kayak 25 dikali 65, ya kan? Ditambah 75 dikali 63. Ini kita kurung kurawa dikali 1/100, ya kan? Atau biar lebih gampang kita bagi 100 guys, karena kali 1/100 kan sama aja kayak dibagi 100 ya. Kita bagi 100 gitu. Jadi tinggal sebenarnya masukin angka doang sih. Di misal di sini kita punya CU65 nya 25% dikali CU63 7%, jadi 65 kali 25 ditambah 63 kali 75 dibagi 100. Bagi 100 yang ya, karena kita pakai persen. Kalau kita pakai pecahan nggak perlu, atau enggak kalau kita pakai pecahan nggak perlu guys. Kita bisa contoh lain, misal ini tuh 0,25 dikali 65 ditambah 0,75 dikali 63. Udah nggak perlu dibagi 100, bagi aja 1 karena nggak ngaruh ya gitu. Jadi rumusnya itu doang sih. Nah sekarang kita tinggal hitung ya guys, ini hasilnya berapa kira-kira. Hasilnya berapa? 25 kali 65 ditambah 75 dikali 63 terus dibagi 100. Ini biar gampang ya, di kimia itu kalian harus pinter-pinter ngitung guys, karena kadang angkanya itu ribet dan kalian harus cari cara yang lebih simpel. Ini kan 25, 100, 75, 100 repot ya. Kita bisa ubah di 1/4 dan 3/4, oke? Jadi 1/4 dikali 65 ditambah 3/4 dikali 63. Oke, gampang ya. Atau enggak, kita tinggal 65 ditambah 63 kali 3 180 ditambah 9 189 dibagi 4. Berapa tuh? Ini kan sama aja kayak 65 ditambah 200 dikurangi 11/4. Ini 265 dikurangi 11, jadi 254 dibagi 4. Berapa tuh guys? 254 dibagi 2 itu 127 dibagi 2 lagi jadi 68,5. Masa 68 sih? 254 dibagi 4, hitung aja lah. 6 24 dikurangi 14 berapa ya? 63, jadi 12 2 0. Jawabannya adalah 63,5. Oke, gitu ya. Jadi hasilnya 63,5, nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 guys. Sorry ya kalau penjelasannya kurang mungkin ini. Nah sekarang ini lebih unik nih, tapi ini kita coba bedanya kita main matematika doang, nggak ribet-ribet lagi. Suatu unsur X mempunyai dua isotop, yaitu 42X dan 44X. Kalau massa atom relatifnya X itu 43,7, jadi kita tuh udah tahu ininya berapa nih. Kita udah tahu ininya berapa dari si X ya, tapi kita belum tahu ini berapa nih. Ini kan 7525, tahu tuh ada dari soal kelimpahannya berapa. Nah kita nggak tahu kelimpahan ini tuh berapa si atom X ini, dan yang ditanya adalah itu perbandingan persentase atau kelimpahan teman-teman. Nah ingat ya, misalnya kita punya misal kita dari suatu unsur, misal unsurnya X teman-teman. Unsur X itu contohnya ya, atau jangan X lah, soalnya X soalnya. Misal unsur Y itu punya ada 3 isotop. Misal isotop YA, YB, YC. Nah 3 ini guys, kalau kita bilang dia punya 3 isotop, jadi kelimpahan dari 3 ini kalau kita total
kalau kita totalin harus jadi 100%. Oke? Paham ya? Misal ya ini 20, terus yang ini 40, ya ini 40 gitu. Maka total mereka tuh harus 100%. Kalau nggak 100% jadi nggak valid datanya. Contohnya di sini kan tadi ada CU tuh, ada CU 125 175 ditambah jadi 100% kan. Iya, bener. Itu udah pasti bener lah. Pokoknya kalau misal kita punya kelimpahannya itu apa ya? Ada dua jenis isotop. Jadi isotop yang satu sama isotop satunya kalau ditambah harus jadi 100%. Itu kalau ingat buat tuh. Jadi 100%. Sekarang X, oke? X itu ada X42 dan X44 tuh. Mereka isotop ya, jadi protonnya sama. Proton di sini itu sama, nggak tahu kita berapa, tapi nomor masanya berbeda teman-teman. Dan sekarang kita udah tahu ini tadi. Ini tadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah 43,7. Rata-rata mereka itu 43,7. Tapi gimana cara kita tahunya? Gimana kita cara tahu yang X42 ini berapa persen, yang X44 ini berapa persen gitu kan? Nah, cara gampang temen. Nah, 100% itu kan 100 per 100 ya, atau sama dengan 1. Jadi misalnya satunya, misal ya, ini misal nih. Misal satunya itu 30%. Artinya kan ini 30 per 100 atau 0,3. Nah, kalau kita tahu salah satunya 30% dan ada satu lagi itu pasti 70% kan. 70% itu sama dengan 100 dikurangi 30, ya enggak? Ya enggak? Bener kan? Nah, ini sama juga dengan 1 dikurangi 0,3. Hasilnya adalah 0,7 atau 70%. Sama ya? Paham ya? Dapat ya maksudku gimana? Jadi misal kita tahu salah satunya itu berapa persen, kita tinggal 100 dikurangi persentase yang pertama tadi untuk yang kedua gitu teman-teman. Maksudku semoga kalian paham ya. Nah, jadi di sini kita bisa bikin misal persentase si X ini kita taruh persentase dia itu A persen gitulah. Yang ini pasti 100 dikurangi A persen. Ya enggak? Ya kan? Atau biar mudah ngitungnya, kita pakai pecahan aja ya, nggak usah pakai persentase di sini. Jadi misal ini nilainya A, di sini nilainya adalah 1 dikurangi A. Dan totalnya itu pasti 1 karena A ditambah 1 dikurangi A hasilnya 1 kan. Oke, 1 itu anggaplah 100% gitu. Nah, jadi cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah 42 dikali A ditambah 44 dikali 1 min A sama dengan 43,7. Ini nggak usah dibagi 100 ya, karena kita nggak pakai persentase, kita pakai pecahan guys. Kalau misalkan mau pakai persentase, ada beda dikit gini, 42 dikali A itu dalam persentase ya, A itu dalam persen tuh, ditambah 42 dikali 100 dikurangi A persen dibagi 100 lagi gitu ya, karena kita pakai persentase di sini. Tapi sekarang kita pakai pecahan, baru nanti kita convert ke persentase karena soalnya yang persentase biar gampang. Nah, sekarang kita hitung ya, 42 dikali A 42A ya kan, ditambah 44 dikali 1 berapa? 44 ditambah 44 dikali minus A, jadi minus 44A. Hasilnya adalah 43,7 guys. Nah, ini kan bisa ketemu ya, 42A ditambah minus 44A, jadi min 2A sama dengan min 2A ditambah 44 sama dengan 43,7 gitu ya. Terus sekarang kedua ruas kanan dan kiri kita kurangi 44 dua-duanya. Jadi min 2A ditambah 44 dikurangi 44 sama dengan 43,7 dikurangi 44. Oke?
Paham ya? Nah, ini kan hilang tuh. 44 kurangi 44 habis kan? Ini hasilnya berapa? Min 2A sama dengan 40,7 kurangi 44, 0,3 teman-teman. Oke. Minus ya, minus 0,3, sorry. Jadi, kita kali min 1 dua-duanya. Kedua rows kali min 1. Kita bakal dapat 2A sama dengan 0,3. A sama dengan berapa? Kedua rows kita bagi 2. 0,3 bagi 2, 0,15 teman-teman. Oke, 0,15. Nah, tadi 0,15 ini kan 0,15 itu A. A itu apa sih tadi? A itu adalah kelimpahan dari si X42 ini. Jadi dia itu kelimpahannya adalah 0,15. Yang ini kelimpahannya berapa tadi? Yang satunya 1 dikurangi A kan? Jadi 1 dikurangi 0,15 berapa? 0,85. 0,85 kan sama aja kayak 85%. Yang ini kan sama aja kayak 15%. Jadi X42 itu 15% dan X44 itu 85% guys. Gitu. Gampang kan? Gampang banget sumpah. Kimia itu pelajaran paling gampang. Sekarang nomor 8, isotop merupakan 2 atau lebih atom. Iya, unsur X memiliki 2 jenis isotop. Ingat ya, 2 jenis isotop. Aduh, jelek. 2 jenis isotop tuh. X25 dan X26. Jadi diketahui bahwa kelimpahan X25 93,72 dan massa atom relatif X adalah 25,091. Kelimpahan dari isotop X26 adalah ini. Soalnya gampang banget guys. Jadi sesuai sama penjelasanku tadi ya, kalau misalnya kita punya 2 isotop, jadi kelimpahannya si isotop X25 sama X26 ini kalau di total harus 100%. Ingat ya omonganku tadi, karena kita bilang kita punya 2 jenis. Jadi kayak X itu ada yang 25 ada yang 26. Nah, dua-duanya itu kalau di total ya 100%, karena kita cuma punya 2 jenis kan. Beda hal kalau kita punya 3. Kalau kita punya 3, X25, X26 itu belum tentu 100%, karena ada X yang ketiga, misal X24 itu ternyata 10% gitu. Jadi X25 tambah X26 90%. Tapi kan di sini cuma punya 2 ya guys. Punya 2 isotop. Ini baca beneran ya. Ada 2 jenis isotop tuh. Unsur X memiliki 2 jenis isotop. Aduh, susah kalau gini. Jadi satunya X25 kan kita udah tahu X25, atau biar kalian terbiasa sama notasinya, X25 itu 93,72%. X26 berapa? Ya tinggal 100 dikurangi 93,72%, ya kan? Gampang kan? Hasilnya adalah 6,28% guys. Jadi si X26 itu 6,28%. Sekarang kita ke nomor 9. Seingatku nomor 9 itu sama kayak kemarin dah. Jadi harusnya kalau kalian bisa yang kemarin, kalian bisa yang ini. Karena nomor 9 itu gampang. Aku taruh bawah sini deh. Kita crop dulu. Oke, gedein. Nah, ini tuh kita dikasih data tentang beberapa partikel. Ada partikel 1 sampai 5, terus kita punya jumlah proton, nomor massa, nomor atom, jumlah neutron, dan jumlah elektron, teman-teman. Nah, di sini ini sebenarnya soalnya agak kurang lengkap nih. Tapi kita bisa asumsiin di sini, karena itu kayak satu asumsi deh, bahwasanya semua partikel di sini itu partikel yang netral, teman-teman. Netral itu artinya apa? Netral itu artinya jumlah proton sama dengan elektronnya. Ingat yang gue bilang kemarin ya, netral itu stabil mereka, jumlah proton sama dengan elektron. Nah, sekarang kita lengkapi nih data-datanya. Di sini kan kita punya P, Q, R, S, T, U, V, W. Kosong tuh semua. Mau diisi apa coba? Belum tahu kan? Nah, sekarang kita tinggal isi, teman-teman. P itu berapa, Q itu berapa, R itu berapa, S berapa, dan seterusnya.
Nah, di sini ingat ya, ada jumlah proton, satu, nomor massa, nomor atom. Ingat ya, kalau kita punya unsur X, terus di sini ada A dan Z, ini notasi ya. A itu nomor massa, Z itu nomor atom yang sama dengan jumlah proton. Ini ingat banget ya. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Dan kalau unsurnya stabil, nomor atom juga sama dengan jumlah proton. Jumlah proton juga sama dengan jumlah elektron. Elektron saat stabil. Nah, ingat ya. Tuh. Kita udah tahu gini, ini gampang banget, sumpah ini soal sangat mudah guys. Pokoknya kalian harus punya mindset kimia itu mudah ya, karena emang mudah. Oke, nomor atom. Nah, kita tahu nih, kita dari nomor 1 ya, nomor 1. Di sini ada jumlah proton, nomor massa, nomor atom. Yang kosong apa? P. P itu apa? Nomor atom. Ingat ya, nomor atom itu sama kayak jumlah proton guys. Jadi P itu berapa? P itu sama kayak ini. P itu 5, oke? Jumlah proton sama dengan nomor atom. Terus Q. Q itu apa? Jumlah neutron. Nah, ingat ya. A ini nomor massa. Nomor massa itu adalah apa? Proton ditambah neutron, guys. Nah, sekarang kan kita di sini udah tahu nomor massa berapa? 11. 11 itu adalah jumlah protonnya ditambah jumlah neutronnya. Jadi 11 itu 5 tambah berapa biar 11? 6 ya guys ya. Jadi Q itu 6. Terus nomor 2, R itu nomor massa. Nomor massa itu adalah neutron ditambah proton. Jadi R itu neutronnya si partikel 2 ditambah proton partikel 2. Protonnya 10, neutronnya 10. Berapa? 10 tambah 10, 20. S itu apa? Nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Ingat ya, 10. Karena sama kan, ini jumlah proton 10, nomor atom ya harus 10. Kalau jumlah neutron sama proton sama, itu kebetulan gitu, nggak pasti. Terus kita punya T di sini. T itu apa sih? T itu adalah jumlah proton. Apa yang kita tahu di sini? Kita tahu kalau nomor atomnya 13. Ingat ya, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Oke, ingat banget itu. Jangan sampai lupa. Jadi jumlah protonnya juga 13. Oke, T itu 13. Terus kita punya U di sini. U sama kan jumlah proton. Kita lihat ini berapa nomor atomnya? 24. Di sini juga 24 gitu. Terus V itu apa? Jumlah neutron. Ingat ya, jumlah neutron itu kita bisa tahu dari nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi A dikurangi Z sama dengan jumlah neutron. Gampang kan? Jadi ini berapa V-nya? 52 dikurangi 24 sama dengan V berapa? V-nya adalah 28. Terus W berapa? W itu nomor atom. Nomor atom sama kayak proton. Aduh, gampang banget soalnya teman-teman. Pokoknya kalian harus sampai di tahap bahwa kimia itu gampang. Kalian tiap ngerjain soal kimia, awalnya kalian tuh harus bilang ke diri kalian, ini mah gampang gitu ya. Karena itu ngaruh banget ke gimana kalian ngerjain nanti. Dan ya aku bakal usahain bantu sampai kalian bisa ke situ lah ya. Dan semoga kalian bisa ngebantai TKA guys. Oke. Terus kita tinggal konfirmasi aja yang mana yang benar dan salah dari 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan ini. Oke. Kita tinggal cek P dan Q berturut-turut adalah 6 dan 5. P berapa? 5, Q 6. Salah ya, kebalik ya. Salah guys, ini kebalik, ini salah. Harusnya 5 dan 6. Partikel 1 dan 2 merupakan isoton. Isoton itu apa? Neutronnya sama. Ya nggak? Sama nggak neutronnya? Partikel 1 6, partikel 2 10. Salah. U dan V berturut-turut adalah 28 dan 24. U berapa? U mana? U 24, V 28. Kebalik guys. Salah ini. Terus partikel 3 dan 4 merupakan isotop. 3 dan 4. 3 dan 4 isotop. Isotop itu apa? Protonnya sama. Sama nggak? Beda ya. Jadi salah guys. Satunya 13, satu 24. Partikel 5 merupakan ion bermuatan plus 2. Partikel 5 merupakan ion bermuatan plus 2. On. Oke.
Oke, ingat. Jadi ini tuh nggak perlu kita asumsi netral karena jumlah elektronnya kita tahu semua guys. Ternyata kira ada yang kosong di elektron ini. Soalnya kalau kosong ya kita nggak mungkin tahu muatannya berapa. Tapi karena elektronnya keisi ada datanya semua, jadi kita bisa tahu muatannya berapa. Ingat ya, elektron itu muatannya negatif, proton itu muatannya positif. Dan kita cuma perlu tahu elektron sama proton doang buat tahu muatan total dari suatu atom guys. Partikel 5 merupakan ion bermuatan plus 2. Lihat partikel 5. Protonnya berapa? 20. Elektronnya 18. Jadi ada 20 plus dan 18 minus. Kalau kita jumlahin jadi apa? Jadi 2 plus guys. Benar nggak? Ya kan? 20 plus itu kan 20 kan bisa kita bagi di 18 plus dan 2 plus kan? Ya nggak? Maksudnya ya gitu lah. 18 plus ketemu 18 minus. Habis. Hilang kan, tinggal 2 plus itu. Ingat ya, ini yang kemarin udah aku jelasin. Jadi yang benar adalah yang teman-teman. Oke, gampang banget guys. Kalian oke, kalau ngerjain kimia harus pede ya. Dan kalau ada soal lagi boleh langsung tanyain. Oke, thank you.